Hai, saya Rista Swestika akan berbagi informasi seputar memulai usaha di masa pandemi yang menginspirasi dalam Infonomi. Benar sekali ya, dengan adanya kondisi COVID-19 dari tahun 2020 sampai 2021 ini banyak sekali saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaannya, artinya berimbas dengan pendapatan yang hilang 100%, ada juga yang hilang 25, 75 bahkan 50%. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah coba dicek lagi kondisi keuangan kita, apa yang bisa kita lakukan? Ada nggak aset-aset yang bisa kita liquidkan untuk kita jual, untuk kita bertahan hidup? Nah dari sana jangan langsung down. Iya sih, dengan kehilangan pekerjaan itu bisa mengganggu mental kita. Tapi ingat, dunia belum berakhir. Kita tetap harus masih bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan peluang untuk melakukan usaha, untuk menambah pendapatan atau mengganti pendapatan yang hilang tadi. Artinya, yuk coba lihat peluang-peluang usaha apa yang bisa kita lakukan untuk mengganti income yang hilang ataupun income yang berkurang tadi. Ketika memulai usaha itu bukan suatu hal yang mudah, seperti membalikan telapak tangan. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Usaha apa nih? Produknya apa nih? Kita harus lakukan survei dulu. Kemudian kita jeli lagi melihat peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan. Karena ketika ngomongin usaha sudah pasti banyak sekali orang yang terbentur. Bagaimana dengan modalnya? Karena ketika memulai usaha membutuhkan modal yang besar. Tapi dengan kondisi seperti ini tidak semua usaha itu membutuhkan modal yang besar. Jadi harus jeli melihat peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan. Nah, coba deh tanya lagi dengan diri kita sendiri. Value apa sih yang ada dalam diri kita? Karena tadi memulai usaha apalagi pendapatan kita hilang atau berkurang, artinya tujuan kita memulai usaha adalah untuk menggantikan pendapatan atau income yang hilang tadi atau menambah pendapatan kita. Nah, coba melihat peluang-peluang apa, tanya sama diri kita ini mampunya apa. Kemudian cari apakah yang value atau kemampuan yang kita punya ini memang dibutuhkan oleh market. Jadi memang harus survei dulu. Nah kemudian coba lihat peluang. Banyak sekali peluang usaha yang bisa kita lakukan tanpa modal. Contoh modelnya seperti dropship, open PO, itu juga bisa kita lakukan. Sembari kita belajar bagaimana memulai usaha yang baik. Jadi memulai usaha itu tidak selalu dengan modal yang besar, tapi juga tetap harus kita pikirkan baik buruknya. Apakah ini usaha untuk jangka pendek? Apakah usaha ini sebenarnya bisa kita untuk jangka panjang juga? Memulai usaha itu tidak menunggu ya, tidak harus menunggu bahwa ekonomi kita harus stabil. Kan tadi permasalahannya adalah kita memulai usaha karena untuk menggantikan pendapatan kita yang hilang atau pendapatan kita yang berkurang tadi. Artinya harus dimulai segera mungkin. Tinggal peluang apa yang bisa kita lakukan. Ya, jadi mesti dicek lagi, tidak harus menunggu ekonomi kita stabil. Ketika ada kondisi COVID-19 ini pemerintah juga tidak tinggal diam. Artinya pemerintah juga memikirkan masyarakatnya agar bisa terus bertumbuh dan ekonominya juga terus bisa berjalan. Nah bagaimana memanfaatkannya sudah pasti. Harus dimanfaatkan bagaimana bantuan dari pemerintah ini bisa menambahkan pendapatan untuk kita. Bukan untuk biaya kehidupan sehari-hari. Karena kalau dipakai untuk biaya kehidupan sehari-hari artinya nanti uangnya akan segera habis. Sedangkan kita nggak tahu COVID-19 ini sampai kapan ya, pandemi ini sampai kapan. Artinya juga harus dipilah-pilah, yaitu harus dibuat budgetingnya juga. Mana yang untuk kebutuhan, mana yang bisa kita gunakan untuk memulai usaha.
Mempertahankan itu bukan suatu hal yang mudah. Ya, memulai itu suatu hal yang mudah, tapi mempertahankannya lebih susah lagi. Nah, makanya tadi ketika memulai usaha itu tadi tujuan kita berusaha itu untuk apa dulu. Kemudian market apa yang kita akan capai, market apa yang kita akan tuju. Tentukan dulu gitu kan ya. Kemudian yang kita tawarkan atau usaha ini merupakan solusi dari masalah orang atau enggak. Makanya pada saat menentukan produk apa yang akan kita tawarkan, kita tanya, kita itu sebenarnya butuh atau enggak. Kalau kita butuh artinya ada orang di luar sana yang butuh sama dengan kita ya. Jadi produk yang kita tawarkan harus merupakan solusi dari masalah orang lain di luar sana. Nah, kemudian memulai usaha itu tidak harus dengan modal yang besar. Banyak sekali usaha yang bisa kita lakukan tanpa modal. Tinggal kita jeli nggak lihat peluang ini. Nah, kemudian jangan lupa juga karena kondisi pandemi ini kita tidak bisa langsung bertemu dengan orang, maka manfaatkanlah yang namanya dunia digital. Contoh misalnya usaha-usaha kita adalah makanan yang orangnya harus datang. Artinya harus dirubah nih bentuknya ke frozen food gitu ya, yang artinya bisa dikirim ke seluruh Indonesia atau bisa dikirim keluar gitu ya. Kita harus melakukan perubahan dan beradaptasi. Kalau kita tidak melakukan perubahan dan beradaptasi, maka kita nggak akan jadi pemenangnya gitu ya. Kita akan hanya berkeluh kesah dengan ada kondisi pandemi. Padahal sebenarnya kondisi pandemi ini juga mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Bahwa tidak ada zona nyaman. Artinya kita harus merencanakan kehidupan kita karena resiko itu kita nggak tahu kapan datang. Nah, kemudian gunakan juga personal brandingnya juga harus naik. Artinya teman-teman harus bersahabat dengan yang namanya dunia digital saat ini. Mau tidak mau gitu ya. Jadi bisa juga teman-teman menggunakan jasa e-commerce banyak banget di luar sana untuk memasarkan produk-produk pada saat kita memulai usaha tadi. Tapi ingat, memulai usaha itu harus disesuaikan dengan passion kita, disesuaikan juga dengan karakter kita, dan kitanya nyaman, happy untuk melakukan usaha tersebut. Mental seperti apa sih? Mesti diingat ketika memulai usaha itu tidak langsung bertumbuh, usaha itu tidak langsung memberikan keuntungan yang besar, maka mau tidak mau mentalnya harus siap untuk rugi juga gitu ya. Jadi harus bertahap, semuanya proses. Karena memulai usaha itu 1-3 tahun pertama itu bukan suatu hal yang mudah, tapi ketika lewat dari 3 tahun ke atas maka bisa dipastikan usaha itu juga bisa bertahan, tapi usaha bertahan juga harus dengan pengaturan keuangan yang tepat dan harus dipisahkan cara mengelola keuangannya baik pribadi maupun usaha. Karena faktanya dengan kondisi COVID-19 ini banyak sekali teman-teman kita yang sudah duluan memulai usaha, itu pun usahanya juga jadi gulung tikar. Karena satu, tidak melakukan pengelolaan keuangan usaha dengan tepat, kemudian yang kedua tidak melakukan pemisahan mana keuangan pribadi, mana keuangan usaha, kemudian tidak punya dana darurat dalam keuangan usahanya. Kan tadi aku sempat informasikan bahwa ketika memulai usaha tidak selalu dengan modal yang besar. Tapi coba deh tanya value apa yang ada dalam diri kita. Contoh misalnya perempuan gitu ya bisa masak. Nah coba kenapa enggak masakannya itu dibuat? Modelnya ditawarin dengan open PO. Jadi dibuat dulu kemudian fotonya dikirim ke dalam grup-grup gitu ya. Atau ditawarkan dalam sosial media. Dari sana ketika ada yang order mereka kan harus bayar. Artinya kan kita nggak pakai modal. Oke, nah itu juga salah satu cara untuk meminimalisir kerugian kita dengan model open PO tadi. Nah value seperti itu sih yang harus kita sadari. Karena kan tadi kalau misalnya tadi kehilangan pekerjaan artinya kan kita juga nggak punya duit untuk modal usaha. Hitung-hitungan modal yang layak adalah satu, modal yang tidak mengganggu cash flow keuangan pribadi. Artinya modal tersebut memang sudah dipersiapkan. Ada dana cadangan dari keuangan pribadi yang memang akan digunakan kalau terjadi resiko. Nah modal ini sebenarnya bisa kita gunakan. Tapi lihat dulu, jangan sampai ketika kita terlalu ngoyo gitu ya, kepengen membuka usaha, malah keuangan pribadinya jadi berantakan. Jadi modal yang masih masuk logika di angka dan tidak mengganggu keuangan lainnya.
Kondisi pandemi saat ini mengajarkan banyak hal buat kita bahwa tidak ada zona nyaman dalam kehidupan kita. Untuk itu, selagi masih ada yang bisa kita persiapkan, persiapkanlah terutama untuk modal usaha nanti ke depannya. Dan kondisi pandemi ini juga mengajarkan kepada kita bukan orang yang banyak duitnya yang bisa bertahan, tapi adalah orang-orang yang cepat melakukan adaptasi dan melakukan perubahan serta melihat peluang-peluang usaha apa yang bisa dilakukan di masa pandemi ini. Yuk, jangan berkecil hati, tetap harus bangkit dan melihat peluang apa yang bisa kita lakukan saat ini.